mulai, Sir? Ya, boleh, silakan. Sabrina sudah, Lause ada, terus pembinanya apa namanya pembimbingnya Miss Nia sama siapa? Miss Mega, Mister. Oh iya, Miss Mega ini ya. Udah, silakan lanjutkan saja. Baik, terima kasih, Mister. Sebelum saya serahkan kepada Sabrina, terima kasih untuk Mr. Adi. Saya ucapkan terima kasih untuk Lause Sinta sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Miss Dewi, Mr. Bayu yang sudah hadir juga pada hari ini, dan juga teman-temannya Sabrina ya untuk menyaksikan hasil proses penelitian yang sudah dilakukan oleh Sabrina selama kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan lebih ya, Miss. Sudah diperjuangkan oleh Sabrina berdasarkan keingintahuannya begitu ya tentang sesuatu hal nanti akan segera disampaikan. Merupakan campuran minyak atau lemak, kalau nabati seperti minyak zaitun, atau kalau yang hewani seperti lemak kambing, dengan alkali atau basa seperti natrium dan kalium hidroksida. Halo, Kalista. Kalista bisa lihat di menunya ada breakout room. Oh, Nah, ini di situ kan ada KTI Maitri sama KTI Sabrina. Jadi oke. pilih salah satu ya. Oke, thank you, Miss. Ini siapa ya? Akun siapa? Halo, ini boleh tahu akun siapa?
gitu di society, kenapa anjlok, kan sayang gitu. Jadi kayak apa ya, emas yang punya potensi tapi gagal, jadi sia-sia gitu. Atau mungkin karakternya atau dunianya itu meluas, bagus, tapi sayangnya nggak berlayer karakternya, lebih dua dimensi. Kayak gitulah rata-rata masalah yang sering ditunjukkan dalam kritik yang saya nonton di YouTube. Selanjutnya di paragraf 7, alasan mengapa peneliti memilih judulnya, ini yang saya taruh di KTI saya, karena penulis ingin mempelajari lebih dalam dunia sastra fiksi setelah menyaksikan beberapa video di YouTube yang mengkritik berbagai macam karya fiksi favoritnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mencari faktor-faktor yang dapat membantu meningkatkan kualitas cerita fiksi sehingga dapat merancang karya fiksi di masa depan. Iya, saya suka gambarkan, pasti udah pada tahu. Jadi saya mau coba bikin komik nanti, tapi saya butuh apa ya, kayak penguat, kayak oh reader ini tuh sukanya apa. Jadi saya, ini agak selfish ya, seharusnya soalnya kan KTI itu buat umum, pengetahuan umum, tapi saya mau mencari pengetahuan dari pendapat mereka gitu loh, untuk karya saya sendiri. Yang terakhir itu ada pendapat para ahli di paragraf 2 dan 5. Sebentar. Paragraf 2 itu, saya lihat dulu. Tadi itu dari Aditya Jaya, yang persentase statistika itu ternyata, sebentar, 75% pembaca buku toko buku lebih memilih buku fiksi. Lalu yang kedua itu menurut Nurgiantoro, ya panjang, jadi saya nggak bakalan baca ya. Pokoknya itu pendapat fiksi menurut dia itu apa. Selanjutnya, Miss. Selanjutnya ada tujuan dan masalah. Saya mau taruh manfaat tadinya di presentasi ini, tapi panjang banget. Soalnya ada manfaat akademis, ada manfaat praktik. Jadi belum saya taruh ya. Untuk tujuannya itu saya ada 2. Ada jangka pendek sama jangka menengah. Untuk jangka pendek, dari analisis ini diharap dapat membantu murid dan guru Ehipasiko yang gemar menulis dalam meningkatkan keterampilan penulisan dengan trop fiksi. Yang B-nya itu tujuan jangka menengah. Penulisan analisis ini mampu berkontribusi membantu meningkatkan kualitas cerita sehingga berbagai macam penyimak lebih tertarik dalam fiksi segala bentuk. Selanjutnya ada rumusan masalah atau apa yang saya mau dapatkan dari KTI saya. Pertanyaannya itu, jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kebermenarikan karya fiksi? Terus yang kedua, ya bagaimana cara nulis karya fiksi yang lebih menarik dan benar? Semua pertanyaan itu akan dijawab hopefully di bab terakhir saya, bab 5. Lanjut, Miss. Selanjutnya, isi bab 2 saya, atau tinjauan pustaka judul. Jadi saya masing-masing judul perkata saya itu, perkata-perkata, jadi judul saya itu saya jelaskan lebih mendalam. Apa sih artinya faktor penentu? Jadi secara keseluruhan dalam analisis ini ya, untuk analisis ini, kegiatan faktor penentu itu artinya kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk menentukan hal yang dapat mempengaruhi kebermenarikan dalam suatu cerita fiksi. Terus, apa artinya menarik? Menarik itu suatu hal atau aspek dalam karya atau kegiatan Aku silakan pilih breakout room-nya. Di situ ada breakout room. Gimana, Miss? Saya nggak ngerti. Oh ya sudah, sini Miss Dewi itu kan. Kamu KTI Sabrina ya? Mau ke KTI Sabrina? Iya, mau lihat Oke. doang. Selanjutnya ada bab 4, pembahasan. Ini adalah foto hasil penelitian percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di tabel pertama itu adalah hasil percobaan sabun pertama dan kedua. Kalau yang agak kuning
kecoklatan itu adalah sabun percobaan pertama. Kalau yang putih itu sabun percobaan kedua. Jadi hari pertama bisa dilihat itu agak butek warnanya. Nah, hari ketiga itu mulai bening. Jadi yang di bagian bawah itu bisa dilihat agak bening kan warnanya. Yang atas itu tapi masih agak butek. Nah, hari kelima itu mirip kayak hari ketiga. Cuma kalau hari ketiga Ada 4 orang. Untuk anak 12 IPS usianya kira-kira 17 sampai 18 itu ada 9 orang. 12 IPA itu ada 15 orang. 10 IPS ada 5 orang. 10 IPA itu ada 2 orang sayangnya. Oke, saya mau lebih banyak sebenarnya, tapi ya sudahlah. Habis itu ada guru. Ya, guru ada 3 orang yang usianya segitu. Ya, segitulah kira-kira. Habis itu ada waktu penelitian. Ini kira-kira waktu penelitian saya mulai 2 Agustus, habis itu kira-kira selesai 12 November. Tapi ada pembetulan, jadi belum tentu kayak titik selesai itu tanggal 12 November. Kayaknya iya sih, enggak. Iya, Januari selesainya. Masih ada pembersihan soalnya. Oke, selanjutnya, Miss. Bab 4. Sekarang kita lihat hasil angketnya. Oke. Jadi bentuk pertanyaan saya itu dalam Google Form angket itu begini. Ada 1 jawaban singkat. Pertanyaannya, apa karya fiksi favoritmu? Ada, dapat. Banyak banget. Saya nggak bakal masukin ke sini karena saya 10 slide aja udah banyak ini. Habis itu 4 soal lainnya itu soalnya PG. Saya ada pertanyaan, ini jawabannya. Terus ada 5 soal lagi itu jawabannya setuju atau tidak dari variabel 1 sampai 5. 1 enggak setuju. Sampai ke 5, oh setuju. Ini hasilnya untuk jawaban PG. Yang pertama, sorry ya kalau nggak kebaca. Ini saya screenshot soalnya. Mengapa Anda menyukai karya fiksi tersebut? Kebanyakan orang memilih karena plot. 32,5% atau 13 orang menjawabnya plot. Untuk pertanyaan kedua, ketika mengonsumsi karya fiksi, Anda lebih suka menonton. Ya, saya juga suka nonton. Totalnya 57,5%, 23 orang. Selanjutnya, apakah Anda pernah membuat sebuah karya fiksi di waktu luang sebelumnya? Iya, yang merah itu di diagram pie, merah semua itu jawabnya belum pernah. 72,5%, 29 orang. Terakhir, itu genre yang paling populer, ternyata itu action adventure. Dengan nilai 32,5%, 13 orang. Yang kedua itu trailer, yang ketiga romance, keempat itu sci-fi, dan sisanya itu yang nggak kelihatan jawaban lain. Selanjutnya, Miss. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Jawaban setuju atau tidak. Nomor 1 itu nggak setuju, 5 setuju itu setuju banget. Alasan saya memilih rumus Corel itu karena ingin melihat seberapa kuat koefisien korelasi antara 2 variabel. Untuk menggunakan rumus Corel ini, saya memakai Microsoft Excel karena paling gampang. Cara ngitungnya, ya sebenarnya jujur saya udah lupa nih, udah agak lama soalnya ini saya bikin. Tapi ya gitulah. Jadi tujuannya nanti itu angka-angka semuanya dihitung pakai rumus. Nanti hasilnya itu yang di bawah, yang 0,26, 2847, yang seterusnya itu hasil akhirnya. Untuk menentukan seberapa kuat variabel pernyataan yang saya buat di angket saya sama pendapatnya warga Ekayana Pasiko. Jika hasil akhir lebih dari 0,5, maka pernyataan sangatlah disetujui.
Tapi kalau kebalikannya, jika kurang dari 0,5, berarti itu tidak erat. Lanjut, Mes. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan atau faktor penentu kebermenarikan dalam karya fiksi yang didapatkan dari hasil angket itu yang pertama. Sebenarnya yang di angket saya, yang di KTI saya itu lebih panjang. Ini saya cuman yang saya dapat dari angket itu, yang pertama ternyata itu plot. Yang kedua itu genre action yang paling populer. Yang ketiga itu eksekusi cerita mendalam, berlayer, dan real. Jadi nggak cuma 2 dimensi doang. Yang ketiga itu, yang keempat itu kisah lebih menarik kalau karakter utamanya itu remaja dewasa. Karena lebih banyak uang untuk karakter tersebut untuk grow, develop. Jadi kayak ada lebih banyak ruang untuk pelajar dalam kehidupannya. Terus yang terakhir itu adanya pesan moral atau tidak. Ternyata kebanyakan subjek penelitian saya kayak udah teral aja, nggak ada. Yang penting itu ceritanya bagus. Tapi menurut saya, sama mungkin kebanyakan orang, disarankan ada. Oke, selanjutnya, Mes. Ini yang saran saya miliki di KTI saya, karena kebanyakan karya fiksi yang disukai warga, termasuk penulis karya tulis ilmiah itu, dari luar negeri, kita harus lebih banyak membudidayakan dan apresiasi karya fiksi nasional kita, sehingga karya seni dalam negeri tidak terlupakan. Yang kedua, cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan menulis, khususnya cerita fiksi, adalah dengan banyak melatih diri dalam menulis. Sama aja, kayak yang jago nyanyi, yang jago belajar, yang jago renang, yang jago main gitar, harus banyak latihan. Mempelajari gaya bahasa dan memperluas vokabulari sangatlah penting untuk meningkatkan keterampilan menulis. Yang terakhir, ketiga, saran saya mendapatkan inspirasi cerita dari karya lain, boleh banget. Asal hindari yang namanya plagiatisme literatur, karena semua orang lebih menyukai kisah yang original dan baru daripada kisah yang fotokopi. Itu nggak bagus ya, jadi jangan plagiat. Lanjut, Mes. Oke, terakhir, sebelum saya menutup presentasi saya untuk KTI saya, itu ada hal tentang KTI saya. KTI ini memiliki jumlah KTI total, kalau kita nggak ngitung cover sama abstrak, daftar isi semuanya itu ada 42 halaman. Isi KTI lebih bersifat subjektif, karena seni itu subjektif, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang harus begini, harus begitu, bebas. Tapi objek yang saya mau dapat dari KTI ini, apa faktor kebermenarikan cerita dalam sebuah karya fiksi gitu loh. Jadi kita bisa menulis karya yang bagus. Waktu pengerjaan kira-kira 5 bulan, jumlah bimbingan saya 15 kali pertemuan, saya sama Miss-nya 7 kali, Miss Mega 5 kali, sama Miss Tera 3 kali. Satu hal yang saya masih mau atur lagi itu, atau belum lengkap, itu footnote. Saya jujur masih kurang mengerti tentang footnote, karena 2 pembimbing saya beda pendapatnya. Selanjutnya, Miss. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga saja ngangkat cepetan. Kalau ada salah kata, saya mau minta maaf. Dan jika ada pertanyaan, saya kasih waktu untuk kalian mau bertanya. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Lause dulu, nggak apa-apa Lause. Tuh, Sabrina udah siap. Lause, silakan. Ada Lause nggak di sini? Lause. Ada Lause, ada Lause. Ya, Lause Sinta, silakan. Oh, ya udah, kalau gitu saya dulu ya, Sabrina. Wah, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan untuk Sabrina. Ya, keren ya. Ya, mungkin ini adalah karya tulis yang sangat luar biasa sekali ya, karena ini terkait dengan cerita fiksi tadi ya.
Nah, oke. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pada dasarnya sih sudah oke, sudah bagus sekali ya Sabrina mengerjakannya di atas bimbingan dari Ibu Natania ya dan Ibu Mega ya. Oke, yang pertama ya Sabrina, untuk saya akan menilai dari proses penulisannya dulu ya, dan nanti kita akan kita akan masuk ke isinya. Coba saya boleh diminta share screen tulisannya, Miss, yang asli tulisannya. Yang KTI terakhir ada nggak? Kalau nggak ada, saya ada juga sih sebenarnya tadi dikirim. Ada Mister, sebentar ya Mister. Ya. Kelihatan nggak Mister? Oh ya, boleh. Nah ini ya. Oke, mungkin dikecilin sedikit aja lagi, sedikit lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah judulnya dulu ya, dari judul. Ya, analisis faktor penentu kebermenarikan. Ini kalimat baru juga ya, kebermenarikan. Saya juga belum begitu paham, tapi setelah baca saya jadi paham. Terima kasih. Cerita dalam menulis karya fiksi. Nah, ini udah oke ya judulnya, cuma ini kan menggunakan data yang ada di sekolah Ehipasiko ya. Maka itu nanti untuk melengkapinya Sabrina boleh ditulis di bawahnya, di bawah cerita itu ada dalam kurung, nanti ya di dalam kurung di enter studi kasus SMAS Ehipasiko School ya. Nanti biar nanti tidak salah ya. Ini analisa dari mana ini kan? Analisa kan harus ada tempatnya ya. Nanti tinggal ditulis saja di bawahnya itu studi dalam kurung studi kasus SMA Kayana. Jangan pakai Kayana ya, karena ini secara apa namanya di akte Ban SM ya, sekolah kita namanya adalah SMAS Ehipasiko School ya, BSD-nya juga nggak ada. Ya, nanti semua kalimat Ehipasiko ya di situ nggak lengkap, diganti namanya menjadi SMAS Ehipasiko School. Nah, itu aja ya. Nah, jadi di bawahnya disiapkan ya. Halo Sabrina, dengar suara saya? Dengar. Nah, dicatat itu ya. Ya. Oke. Kemudian bawahnya lagi coba Miss. Nah, naik. Nah, oke. Bawah ini angka 2021 garis miring 2022 itu harus pilih salah satu ya, jangan seperti ini. Ya, mungkin 2022 aja, selesainya kan 22 ya. Atau selesai 21 kemarin. Nanti ditulis 2022 saja. SMA, ini juga Ekayananya diganti semuanya menjadi SMAS Ehipasiko School gitu aja ya. Karena ini kan karya ilmiah yang izin operasionalnya sama di akte sekolah itu namanya SMAS Ehipasiko School. Oke, terus bawah lagi Miss. Oke, lembar pengesahan. Nah, ini analisa ini kan kurang rapi nih kalau ditulisan, ini kan nggak bagus nih ya, menulis karya fiksi nih. Dan ini nanti dispasi ke kanan ya. Dan kemudian dan menguji, oke, ini juga nulis misnianya itu setelah koma itu harus spasi ya. SPD titik koma spasi, ya, baru B titik ED ya. Oke, bawah lagi. Nah, itu juga sudah benar SPD. Nah, ini roh aksi adi SAG ST titik koma masih ada satu lagi MM ya. Magister Management ya, MM terus titik. Misalnya kalau kebanyakan titik juga boleh seperti ini, S titik AG titik koma spasi ST, langsung aja, nggak usah pakai titik juga nggak apa-apa. ST titik koma baru spasi lagi MM titik. Nah itu ya. Oke, bawahnya lagi diperbaiki itu nanti. Nah ini juga mengetahui ini harusnya ya, bukan hanya Tangerang Selatan, sebelumnya itu mengetahui ya, koma baru kepala sekolah ya.
Oke, bawahnya lagi. Ini STMM juga nanti ya. Oke, bawah. Untuk penulisan dulu. Oke, ini juga sama tadi dirapikan ini ya, menulis karya fiksi. Terus bawah. Nah ini moto diisi, jangan sampai kosong begini. Ya, motonya diisi. Ya, contoh adalah berjuanglah dengan sepenuh hati karena segala sesuatu bisa berubah. Nah, gitu misalnya gitu ya. Nah, 1 juga boleh atau 2 juga boleh ya. Terus, Bapak. Oke, ini juga ya, kurang MM ini. Nah, satu lagi di sini boleh disampaikan untuk semua guru ya, boleh ya, karena Sabrina kan diajar juga oleh semua guru yang ada di Epasiko ya. Nanti setelah di bawahnya ya. Oke, bawahnya lagi. Terus, nah ini tujuannya nanti dihapus ya kalau memang nggak ada. Terus, oke. Nah, sekarang sudah masuk ke isi aja ya langsung. Nah, intinya gitu ya, nanti ada perubahan-perubahan yang kecil-kecil kayak gitu dirapikan biar bagus hasilnya nanti. Oke, sekarang kita menuju ke rumusan masalah ya. Coba Miss ke bawah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya. Nah, oke. Tujuan, nah ini manfaat, nah ini rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya ada 2, jadi perlu diingat ya, kalau kita merumuskan masalah, itu ada hubungannya dengan kesimpulan nanti. Karena ini masalahnya di sini, inilah masalah inilah yang akan kita survei, akan kita kembangkan. Kata kuncinya adalah di rumusan masalah. Rumusan masalah itu sangat penting ya. Masalahnya apa di sini? Faktor apa saja faktor yang mempengaruhi kebermenarikan. Jadi nanti kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi kebermenarikan adalah sesat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis yang baik dan benar sehingga dapat mencapai sebuah karya. Nah, nanti adalah ini setelah diketahui cara menulisnya adalah seperti ya. Oke. Kemudian di sini yang perlu saya tanyakan adalah tadi ada presentasi ya, presentasi kalau nggak salah persen-persen di bab 3 tadi ya. Yang presentasinya mana? Yang tadi. Oh, nggak apa-apa deh, ini dulu aja. Oh ya udah, Allah. Yang presentasi itu di bab 3 tadi yang itu kan ada banyak presentasinya ya. Itu ada di bab 1 ada kalimat juga tadi menjolak ya. Nah, itu harus diperbaiki. Harusnya melonjak. Nah, oke, di presentasi bawah. Nah, terus oke. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada 23%, 34%, 55%, 60% itu dari mana? Coba Sabrina jelaskan. Kan kalau di total harusnya kan 100% ya. Kenapa ini maksud presentasi ini seperti apa coba? Ceritakan. Oke, saya jujur nih, Sir. Saya pakai template ini yang persen-persenan karena menurut saya keren doang sih. Tapi itu juga saya atur, kan dikasih tahu 23-34. Dari nalar ingatan saya, lagi saya membuat KTI ini, ya 23% dari yang saya buat, oke. Orang yang saya mau tanyakan itu gampang lah. Jadi 23%-nya saya fokus ke situ. Untuk 30%-nya, untuk saya lebih fokuskan lagi, mencatat kegiatan. Tinggal, itu kan on and off kan. Oke, nanti bab 3 saya catat tanggalnya segini. Terus nanti tunggu dulu sampai bab 5 atau bab 4. Nanti balik lagi ke tabel itu. Jadi bisa on and off lah, tapi harus lebih fokus biar nggak salah penanggalannya. Terus yang 55% itu menentukan jenis penelitian. Itu saya agak kesusahan. Jadi saya mau bilang terima kasih lagi ke Miss-nya yang udah bantu. Saya ternyata harus pakai data kuantitatif, terus statistik deskriptif. Itu agak susah, jadi lebih harus banyak digging atau research. Jadi 55%-nya itu ke situ. Untuk 60%-nya, nah ini
saya bab 3 ini lebih kayak di bab 3 saya bikin angketnya, Sir. Jadi saya bingung, aduh pertanyaan apa yang saya mau tanyain ya? Karena saya waktu itu masih belum ada gambaran untuk pertanyaan angket saya itu kayak apa. Cuma ada satu pertanyaan doang, kenapa Anda menyukai favorit apa karya fiksi favorit kalian, kenapa suka gitu loh. Terus yang lainnya saya belum tahu. Jadi saya banyak brainstorming kayak untuk apa isi angket saya itu kayak apa. Jadi kayak gitu, Sir, kira-kira. Terima kasih. Jadi, oke, terima kasih. Ini maksudnya ini tertulis nggak di dalam KTI yang presentasi ini? Enggak, Sir, cuma di PPT ini doang kok. Oh, jadi kalau mau presentasikan, ini kan presentasi dari metode penelitian, seluruhnya itu kan 100%, ya kan? Nah, 100% itu dibagi-bagi nih. Nah, ini 100%-nya ada 23, ada 34, ada 55. Kalau dijumlahkan ini berapa? Ini kan lebih dari 100, ya kan? Nah, itu nanti mungkin diperhatikan apakah ada maksud lain. Itu maksudnya kan saya mau tanya saja. Ya. Sabrina harus jelas juga kalau ini ya membuat sebuah tulisan ya. Oke, baik. Berarti ini memang nanti dipastikan saja ya kalau ini adalah bukan maksud yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya tadi saya juga mau lihat salah satu contoh ya, nomor 1 tadi presentasi misalnya coba bahwa yang ada angkanya yang ada bulat-bulatan itu loh tadi. Nah, terus oh ya ini dulu deh, yang ini dulu tadi. Nah, ini gurunya itu yang muridnya kan jelas SMA ya. Kalau yang gurunya ini siapa saja namanya? Itu kan ada yang guru SMP, SMA apa hanya guru SMA saja? Ada SMP juga, Sir. Siapa namanya? Oke, saya cek dulu ya. Saya lupa. Pertama itu ada Pak Edi. Dia guru SMP SMA kayaknya geografi. Terus ada Sinta Lause, ada Pak Adi, ada Bu Fitri, ada Pak Jono, sama siapa lagi satu lagi? Sama Miss Sandra, oleh kelas saya. Oh, ya udah, berarti nggak ada masalah ya. Kalau nanti di studi kasusnya tulis saja SMA saja ya. Karena itu kan mereka semua guru SMA. Dan apalagi yang lainnya respondennya kan SMA semua itu. Jadi dalam kurung studi kasus SMAS EHIPA Psikoschool ya. Biar nanti jelas. Nah, kemudian di bab 2 itu ada namanya definisi ya. Nanti jangan ditulis definisi semua itu. Ya, terus definisi ini, definisi ini, definisi ini. Ya, jadi itu nanti tulisnya langsung saja. Jadi judulnya apa? Yang pertama kalimatnya tadi. Analisis apa? Judulnya ingat nggak kamu? Coba harus hafal judulnya sendiri. Iya, ingat, Sar, ingat. Analisis faktor penentu kebermenarikan cerita dalam menulis karya fiksi. Nah, jadi Sabrina, coba naik lagi ke atas, Miss. Oh ya, boleh ke bab 2. Ke bab 2. Landasan teori lah ya. Nah, di landasan teori ini, nanti semua yang ada di judul itu dikasih pengertian ya. Nah, ini tinjauan pustaka. Kemudian yang B adalah definisi kebermanfaatan. Jadi gini, nanti langsung saja, nggak usah ditulisin definisi kebermanfaatan. Jadi langsung seperti apa namanya? Tadi adalah judulnya adalah misalnya faktor penentu. Faktor penentu apa? Faktor penentu hanya faktor penentu adalah menurut apa. Nah, kemudian itu juga harus dipastikan dari sumber yang benar ya nanti ya, biar nggak salah ya, menurut KBBI lah atau menurut buku apa dan sekian, dan apa saja nanti di belakang. Nah, setelah mengerti beberapa kata menarik dan seterusnya. Begitu juga ini definisi menulis keberpenarikan, terus karya fiksi itu apa, dan yang terakhir jangan lupa di bawah yang paling akhir nanti ada tulis adalah SMA EHIPA Psikoschool ya, karena nanti kan ada di SMA, nanti tambahin di paling bawah ya, ada SMA EHIPA Psikoschool adalah sekolah apa, nanti cari di Google ada juga, atau nanti minta Miss Fitri
Nah, itu datanya ada ya, SMA Pasiko itu apa saja ya yang perlu disampaikan di sini, visi misi dan sebagainya boleh dimasukin ya di bab 2 nanti ya. Nanti sumbernya adalah kurikulum Pasiko ya juga boleh. Atau kamu kan sudah punya ini apa namanya buku panduan ya, buku panduan siswa. Nah itu di situ ada visi misi dan seterusnya, masukin itu ya biar lengkap di bab 2 itu. Apa visi misi Pasiko di akhir bab 2 selesai semuanya? Iya, di belakang bab 2 itu kan sudah ada judul tadi karya fiksi. Nah, setelah karya fiksi baru bawahnya Pasiko, tapi definisinya nggak usah ditulis kayak gitu, definisi. Fiksi langsung aja gitu ya. Oh, ya, oke. Pasiko jelas masukin di situ. Kalau ada struktur organisasinya juga boleh ya, apa saja yang ada di SMA. Kamu buka aja SMA. Ya. Oke. Nah, coba saya lihat itu tadi yang apa Miss Nia yang grafik itu, atau dari sini juga boleh sih, dari sini boleh nih yang bawah coba grafik. Nah sekarang kan menuju hasil ya. Nah ini stop. Nah ini apa? Mengapa Anda menyukai karya fiksi tersebut? Kenapa Sabrina pilih kalimat ini? Pilih pertanyaan ini, apa hubungannya dengan judulnya? Karena saya penasaran. Kan saya tanya pertanyaan pertama, apa judul karya fiksi kalian? Oh ini, kenapa suka? Apa di definisi saya ya, suka sama dengan menarik. Jadi sama aja gitu. Jadi saya tanya, apa yang bikin kalian suka sama tertarik sama karya tersebut? Jadi saya pilih pertanyaan kayak gitu deh. Gitu. Ini kan tulis di sini ada tulisan loh. Mengapa Anda menyukai karya fiksi tersebut? Terus jawabannya apa tuh? Macam-macam nggak? Iya, saya kasih pilihannya banyak. Nah, kenapa itu pilihan apa mereka nulis sendiri? Pilihan dari saya kok. Itu pilihan gandanya dari saya. Oh, pilihannya dari Sabrina. Iya. Karena cerita ini coba yang sama itu warna apa itu? Karena plotnya menarik, plot bersifat dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung ini? Ini kan macam-macam, bukan hanya berapa, bukan hanya 5 ya, bahkan lebih. Kan biasanya kalau menghitung menggunakan Carol itu kan antara 1 sampai 5. Kenapa nih banyak seperti ini? Gimana cara ngitungnya, Sob? Untuk yang ini saya nggak masukin ke rumus yang Corel maksudnya. Yang Corel itu untuk nanti pertanyaan yang setuju atau tidak. Ini cuman kayak apa ya, mengambil pendapat mereka aja gitu. Kenapa lebih suka nonton? Maksudnya lebih suka nonton atau membaca dalam bentuk media. Jadi nanti penulis, kalau misalnya suka novel, berarti nanti nulisnya berbentuk novel, jangan screenplay gitu loh. Habis itu pernah atau enggak nulis gitu. Saya kan penasaran kayak gitu Sar, kira-kira. Maksudnya saya tanya nomor 1 ini aja. Kenapa Sabrina kemana-mana jawabannya? Ini apa hubungannya dengan apa yang untuk yang di Excel tadi? Nggak ada sih, Sir. Saya waktu itu masih belajar yang rumus Corel itu. Jadi saya isi dulu aja buat ada gambaran nanti kayak apa angketnya. Jadi saya isinya kayak gini deh, Sir. Jadi memang ini untuk preferensi maksudnya nantinya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini untuk referensi harusnya Sabrina itu ada 2 macam metode untuk menghitungnya. Tidak hanya bukan hanya kuantitatif, tapi bisa kualitatif karena di sini ada deskripsi dan sebagainya. Yeah. Ya kan? Tapi karena ini sudah ditulis seperti ini, ya sebaiknya nanti di depan itu dibuat ada ada 2 macam penelitian ya. Gabungan ini berarti gabungan.
Tapi itu tidak harus seperti itu loh. Sabrina, ini kan saran saja. Kalau mau mempertahankan ini juga tidak apa-apa. Cuma nanti ini ya nggak berfungsi karena nggak dihitung kan, ya kan. Jadi kan untuk menambah-nambahkan saja itu seperti apa nantinya coba. Menurut Sabrina seperti apa coba gambarannya kalau sudah seperti ini? Eh, hmm, sebentar. Sementara tulisan ini, hasil ini itu tidak ada di apa namanya penghitungan. Iya, nggak ada di Excel. Ini buat apa sebenarnya? Atau mau dihapus saja juga nggak apa-apa kalau memang ada hubungannya. Kalau mau dipakai karena ini sudah disurvei ya bisa untuk apa seperti yang tadi saya sarankan. Jadi ada metode kualitatif. Ya, jadi bisa mendeskripsikan nanti ini dideskripsikan dari tabel ini. Nah, tapi sekali lagi ini ada hubungannya enggak dengan rumusan masalah tadi? Ya, kalau ada hubungannya bisa dikompilasi lagi ya. Jadi persiapannya harusnya di awal harus jelas ya. Oke. Nah, tadi saya dengar selanjutnya adalah tentang rumus Corel tadi. Kenapa sampai lupa gitu loh, padahal kamu kan yang menulis ya. Tadi di presentasi agak-agak lupa, itu kan sebenarnya harus dipersiapkan dari kemarin. Ya, coba diulangi lagi. Rumus Corel itu apa sih sebenarnya? Masih ingat apa enggak? Rumus Corel, saya apa namanya kayak ngerti kayak gimana cara fungsinya. Saya cuma nggak inget cara ngitungnya doang. Rumus kayak apa namanya tuh penghitungannya saya nggak inget. Tapi kayak artinya apa ya saya ngerti sir kayak gitu. Cuma lupa cara penghitungannya doang. Artinya apa? Jadi nanti kan tuh berbentuk tabel 2, 4, 3, 2, 2. Nanti ditambah habis itu kalau nggak salah dibagi sama jumlah apa partisipannya. Habis itu nanti jumlah hasilnya itu bisa lihat koefisien korelasi apa namanya tuh sama pernyataan yang saya buat di angket saya, sama apa namanya tuh kuat enggak sama pendapatnya apa namanya tuh 40 orang ini kayak gitu, Sir. Nah, untuk ini kan penting ya, ini penting sekali. Ya, dan kemudian kamu itu harusnya Sabrina ini harusnya memahami dengan baik ya. Nah, terus di bawahnya coba ke bawah lagi Miss Nia, statistika. Ke bawah lagi. Ini bisa turun nggak ke bawah? Enggak, ke bawah aja di scroll. Iya, Sir. Mohon maaf, ini kayaknya agak macet ini, Sir. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini intinya. Sabrina, itu kan ada angka 0, berapa ya? Itu setelah mendapatkan hasil itu jadi seperti apa kesimpulannya? Sebentar, saya lihat dulu. Hasil akhirnya, Sir, sama yang di KTI saya maksudnya. Itu kan ada 0, itu standarnya 0, berapa sih? Standarnya. Yang bisa dipercaya dan bisa diambil datanya. Oke. Kalau dari saya ya, saya ambil yang paling tinggi dari 0, yang saya dapat. Jadi 0,5. Kalau misalnya lebih dari 0,5 kuat banget dong. Karena 0,5 itu kan mentoknya dari hasil akhirnya. Kalau kurang berarti nggak setuju. Yang pertanyaan pertama itu cerita fiksi dengan plot keren, tapi eksekusinya buruk. Itu dianggap cerita bagus atau enggak? Kebanyakan partisipan menjawab 16 orang kurang setuju. Terus korelasinya itu 0,26. Jadi bisa didapatkan bahwa cerita fiksi dengan plot yang keren tetapi eksekusi buruk tidak tentu akan membuat suatu karya fiksi dianggap cerita yang buruk, melainkan potensi terbuang. Kayak gitu, Sir. Jadi kalau yang bisa dipercaya, menurut Corel itu berapa? 0, berapa?
Kan ada standarnya. 0,5. 0,5. Kalau di bawahnya 0,5 atau di atasnya 0,5 tuh hasilnya gimana sebenarnya? Kalau kurang tadi kan saya udah baca 0,2 itu berarti nggak nentu dong bagus cerita. Tapi kalau misalnya 5 itu berarti punya saya kayak gini isinya. Berdasarkan diagram di atas, 20 orang menjawab sangat setuju. Kalau karya fiksi yang lebih suka itu dari luar negeri. Hasilnya itu yang dari rumus Corel 0,55534 dapat diartikan bahwa kebanyakan penyimak cerita fiksi warga EKN Ehi Pasiko lebih mengonsumsi karya fiksi luar negeri. Kayak gitu kalau setuju. Kalau yang tidak setuju itu kayak yang tadi. Oke, ya sudah. Jadi ini perlu dipahami lagi ya. Mungkin coba diperhatikan Sabrina. Jadi 0,0 itu adalah hasil yang bisa dinyatakan valid dan tidak valid ya, bukan karena kesimpulannya. Ini valid enggak sebenarnya, ini cocok enggak gitu loh ya. Jadi nanti kalau sudah berarti bisa dicek. Ini pertanyaannya cuma berapa saja yang dikasih Excel 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Nah, pertanyaan yang lain kan banyak ya, jumlah pertanyaan ada berapa tadi totalnya? 10. Total 10. Nah, jadi sebaiknya kalau memang jumlahnya 10, ya yang 5 saja yang ditampilin di situ. Buat apa yang nggak ikut ditampilin ya. Jadi nanti mengganggu saja, kecuali kalau Sabrina nanti mau ditambahkan yang tadi, sisanya adalah untuk pertanyaan kualitatif. Jadi pakai kesimpulan sendiri nanti ya. Oke. Ya intinya gitu, semangat Sabrina, sudah bagus ya, cuma perlu diedit sedikit-sedikit saja. Dari saya cukup sekian, silakan Lose. Thank you, sir. Oke, dari Lose pertama untuk revisi ini ya, pengertiannya dulu, itu ada beberapa huruf yang maksudnya beberapa kata yang tipe gitu Sabrina. Jadi nanti dicek ya, dicek per katanya di sini ya, dari KTI, maksudnya dari pendahuluan sampai terakhir, karena langsung ada menemukan kayak misalkan contoh di sini kayak huruf menyebarkan, tapi Sabrina tulisnya menyebar. Nah tentang jadi tenat, pokoknya hurufnya itu terbolak-balik gitu ya. Ya, buru-buru itu ngerti. Ya. Termasuk yang tadi tuh di bagian atas yang lembar judul itu kan ada Tangerang Selatan, tapi itu harus diperbaiki lagi. Tadi kelihatan tuh yang Tangerang Selatan. Nah itu kan rasa bingung tuh kenapa bisa ketiknya bisa kayak gitu loh ya. Nanti diperbaiki aja, itu masalah penulisan. Nah ini rasa mau nanya nih. Ini nggak perlu ditanya panjang lebar lagi karena waktunya juga udah ini ya, udah sore banget. Nah nih, yang ini nih ke atas lagi Miss Nia, boleh ke atas? Bukan ke atas, sorry, ke bawah, di scroll ke bawah. Itu kebanyakan lembar yang satu. Nah ini kan nih ada yang Tanggeranak. Nah Tanggeranak ini nanti diperbaiki lagi kayak gitu ya. Oh iya, oke. Nah Tangerang Selatan harusnya. Oke, selanjutnya langsung mau nanya yang tadi yang X1 sampai dengan X40 itu apa sih? Boleh di ini nggak? Boleh dijelaskan nggak? X1 sampai 40. Itu apa sih? Bentar ya, kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini adalah Oke. Nomor 1 sampai 10 kan jumlah partisipannya. X1 itu artinya itu misalnya apa namanya? Peserta nomor 1 kayak gitu. Habis itu peserta nomor 2 kayak gitu. Nomor itu nomor aja lah kayak gitu. Sampel itu namanya apa namanya tuh pesertanya Lause. X misalnya peserta 1 gitu, kayak gitu. Oh, peserta 1, jadi X1 gitu.
Berarti Iya, yang kamu teliti itu memang ada 40 ya, ada 40 anggota. Maksudnya partisipannya ada 40 termasuk guru. iya. Oke. Coba boleh dicocokkan dulu sama ininya. Apakah benar segitu gitu loh. Maksudnya jangan sampai ada kesalahan jumlah, karena kan ini kita udah ini ya, apa sih, karena udah saking stresnya kamu dari tadi langsung juga memperhatikan dari cara kamu menjelaskan yang tadinya harusnya selamat sore jadinya selamat pagi, langsung juga bingung, masih pagi ya ternyata ya. Ternyata. Iya. Dan itu langsung lihat, oh ini udah nervous nih. Oke. Coba di ini dulu ya, langsung akan hitung dulu. Kalau benar 40 berarti benar ya jumlahnya ya. Sebentar. Coba langsung akan hitung. 9. Hmm? 9, 15, 5, 2, 3, 4, 1. Loh, kok hasilnya 39? 39. Nih, Oke. 9, 15, 5, 2. Betul ya? 9, 15, 5, 2, 3, 4, 1. Tapi hasilnya 39. Ini langsung sudah pakai HP nih. Hitungnya. Nah, kenapa bisa di situnya X-nya 40 partisipannya? Apakah kesulit dari pengetikan? Atau bagaimana nih? Bukan, kayaknya itu typo di saya deh. Soalnya saya udah kan angket nih. Jawabannya saya resif 40, terus saya lihat diagram lingkarannya nih. Aduh, kayaknya saya pusing karena usianya waktu itu. Aduh, guru ini saya masukin ke jumlahnya ke berapa ya? Kayak gitu. Jadi mungkin ada typo di jumlahnya karena menentuin mau masukin ke usia yang di paragraf ke berapa. Kayak gitu kayaknya deh. Nanti saya ulang. Jadi di ini di angketnya kamu itu berarti ditentukan dari umur ya. Jadi nama mungkin ada, tapi umur pasti kamu tampilkan si umurnya ya. Maksudnya ditanya umur berapa, ada kan? Enggak, makanya saya agak ragu. Miss Nia saranin masukin aja usianya, ya udah kayak gitu deh, kayak gitu loh, Ustaz. Masukin umur usianya, tapi di angket ada nggak usia? Nggak ada. Saya masa nanya. Wah, kalau kayak gitu nggak bisa valid loh. Maksudnya kalau kayak gini kan subjek penelitian dengan jumlah dengan usia subjek itu kan oke, dirata-ratain di sini 17 sampai 18 untuk teman-teman kamu masih oke. Ya, 15 sama 16 oke. Tapi kalau untuk guru kan gimana ya? Makanya kan bisa ada beda satu orang ini harus diketahui di mana gitu loh. Adanya di mana. Karena kalau enggak kan berarti yang X40 itu siapa orangnya? Nggak mungkin penampakan kan? Nah, terus dari usia juga diangket, harusnya kamu di angketnya itu ada tulis usia berapa. Kayak gitu. Kalau diangket nggak ada usia, kamu nggak bisa nerka. Oh, kira-kira lo Sesinta umurnya 25 sampai 30. Oh, makasih loh ya. Saya masih muda banget kelihatannya ya. Tapi padahal udah enggak gitu. Nah, langsung pikir, oh ini kamu udah tahu nih usia-usianya. Wah, hebat nih. Oh, yang memilih ini 15. Agak ini juga pas dilihat loh, kok ada perbedaannya seperti itu. Oke, nanti dicari tahu lagi ya. Soalnya ini akan jadi masalah kalau misalkan orang lain yang akan membacanya, ya oke lah taruh si orang ini nggak terlalu teliti lah ya, iseng-iseng baca. Cuman kalau dia benar-benar hitung, ini 39, sedangkan di angket itu adalah 40. Nah, ternyata dari sini gitu. Nah, nanti dicek ulang lagi. Terus yang kedua, ini sih cuma tanya ini aja, karena sisanya kan sudah detail tadi ya sama Pak Adi.
Sabrina demen kan untuk membuat suatu karya fiksi, ya. Teman. Kira-kira kamu akan membuat karya seperti apa? Karya fiksi apa? Komik kan? Tadi kan bilangnya pengen buat komik nih, karena kamu bisa ini. Nah, karya yang kayak gimana sih? Maksudnya jenis genrenya apa? Percintaan kah, persahabatan kah, keluarga, atau horor? Oke. Gitu. Saya punya 3 cerita. Saya pernah coba mau tahu fanfiction nggak? Kalau yang tahu mungkin, fanfiction. Tapi pokoknya nggak tahu itu, ya kayak bikin cerpen gitulah pokoknya. Terus bisa di-post di aplikasi namanya Archive of Our Own. Saya pernah mau nulis, itu ceritanya tentang horor dikit, tapi begitu saya nulis, saya kurang jago nulis, yaudah saya stick ke gambar aja. Kalau mau gambar manga atau webtoon, saya mau gambar romance. Saya suka gambar cewek cowok cantik soalnya. Kayak gitu. Saya, ya gitu lah. Oke. Kalau gitu menurut Lasa sih ini udah cukup ya. Sudah cukup. Tinggal yang tipenya itu silakan kamu ini silakan diperbaiki lagi tipenya dan mencari lagi yang diagram yang tadi yang X40 itu, orang yang ke-40 itu siapa? Ya, siapa tahu ada. Hai, di kick gue. Gimana? Waktunya sudah habis kali ya breakout-nya ya. Iya. Ya sudah, itu Sabrina tadi sudah disampaikan oleh Lause ya, sama saya sedikit ada perbaikan. Silakan Miss Nia. Oh atau iya, Miss baik. Betty. Baik, mungkin sebenarnya tadi belum sempat selesai ya Pak Adi ya. Iya, mungkin saya menambahkan, membantu untuk Sabrina, begitu untuk Pak Adi dan Lause. Sebentar ya Miss Fitri ya, mohon maaf sebentar saya ambil waktunya dengan Miss Tera juga, Maitri juga. Jadi tadi belum sempat. Mohon maaf saya potong. Nggak apa-apa, lanjut aja. Untuk yang sebelah sudah selesai. Jadi ini boleh dilanjutkan. Kalau di saya sudah selesai. Untuk yang Maitri sudah selesai. Gitu. Baik. Terima kasih Miss Fitri. Oke. Baik, untuk Lause Sinta dan Mr. Adi, jadi terima kasih untuk masukan-masukannya kepada Sabrina. Nanti saya akan bantu Sabrina, bersama-sama kita akan bantu perbaiki untuk setiap masukan-masukan yang tadi sudah diberikan. Kalau mungkin boleh menambahkan Pak Adi, mungkin Sabrina ini saking semangatnya ya sebenarnya ya, saking semangatnya jadi dia kesulitan untuk menyampaikannya dalam kata-kata. Jadi sebenarnya kalau Pak Adi boleh lihat sebenarnya untuk diagram yang tadi disampaikan oleh Sabrina, diagram-diagram tersebut itu sudah dideskripsikan Pak Adi. Jadi sebenarnya bukannya tidak ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi ada pernyataan yang memang menggunakan rumus Corel, ada pernyataan-pernyataan yang panjang tadi yang dengan diagram yang pilihannya banyak itu tadi, itu sudah disampaikan oleh Sabrina di bab 3 untuk halaman 24 ya Pak Adi. Secara sebenarnya sampaikan. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan Sabrina begitu. Karena dari pernyataan-pernyataan teman-temannya itu yang banyak tadi, Sabrina bisa menyimpulkan bahwa kebermenarikannya itu faktornya dari ini begitu. Jadi ada kaitannya kok Pak Adi. Mungkin Sabrina bersemangat aja kali ya Sabrina ya. Jadi sebenarnya sudah ada gitu dan sudah disampaikan secara kualitatif. Jadi memang modelnya adalah kuantitatif deskriptif sih Pak Adi. Jadi memang ada yang menggunakan rumus hitung-hitungan Corel, ada yang kemudian secara kualitatif itu secara deskriptif disampaikan begitu Pak Adi. Untuk typo-typonya nanti akan diperbaiki ya Pak Adi untuk yang tadi kurang-kurang. Untuk subjeknya juga tadi studi kasus SMA Kayana Ipasiko tadi juga sudah nanti akan ditambahkan ya Sabrina ya. Itu sih Pak Adi. Mungkin kalau Pak Adi atau Lause Sinta ada yang mau ditambahkan kembali? Oh ya mungkin satu lagi itu Miss ya dan
Miss Nia dan Sabrina. Tadi yang dibahas sama Lause menarik juga, ada umur sebagainya ya. Itu umur itu kalau memang ada hubungannya ya boleh ditampilin, kalau tidak ya nggak usah lah ya, mungkin siswa berapa, guru berapa gitu kan. Terus ada umur itu untuk pelengkap saja, misalnya disampaikan di situ pelengkap ya silahkan, tapi kalau memang ada pembahasan umur biasanya situ ya dibahas umurnya, tapi kalau tidak menurut saya langsung saja siswa kelas ini sekian dan gurunya sekian, udah gitu, biar nggak menerka-nerka juga, kata Lause itu tadi. Wah, Lause dipermudah katanya. Oke, terima kasih. Pak Adi, Lause. Terima kasih untuk masukannya. Sabrina keren. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Adi, Lause, Miss Tera. Ya, ya untuk Sabrina perbaikannya ya. Ini kan masih harus ada yang diperbaiki beberapa. Jadi itu saja yang bisa Lause sampaikan. Silakan. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kesediaannya menjadi Dewan Penguji, dan terima kasih banyak juga untuk Dewan Pembimbing ya yang telah rela selama beberapa bulan membimbing peserta didik ya seperti Sabrina, Maitri dan yang lainnya. Ya, di sini anak-anak belajar untuk mempertanggungjawabkan masalah keilmiahan sebenarnya. Jadi kalau mereka masih melakukan kesalahan atau apapun nanti bisa diperbaiki lagi. Dan untuk penilaian nanti akan diberitahukan hari ini juga. Silakan Bapak Ibu Dewan Penguji untuk berembukan. Caranya adalah nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu tulis itu dibagi dua. Nilai Pak Adi sama nilai Lause berapa nanti dibagi dua. Berikut nilainya Mr. Sulis dan juga nilainya Miss Sandra dibagi dua. Jadi silakan diumumkan di sini. Terima kasih. Maksudnya pengumumannya lulus dan tidak lulus atau langsung total nilainya dan langsung berapa total sih? nilai total nilai untuk KTI 72 KKM lulus dan tidak lulus silakan. Kalau di atas 72 ya berarti lulus, kalau di bawah itu berarti ngulang lagi. Saya umumkan dulu Mr. Adi dengan Miss siapa sih namanya tuh? Lause. Oh, Lause. Oke, saya umumkan dulu rentang nilainya ya, biar ketahuan nilainya A, B atau C. Gitu. Baik, karena KKM-nya adalah 72, maka dari 72 sampai 81 adalah C. Ya, 82 sampai 91 adalah B, 92 sampai 100 adalah A. Nah, Bapak Ibu dan Sabrina dan teman-teman yang lainnya lah, ya, untuk nilai itu misalnya dapat nilai rentang misalnya 85 itu bukan nilainya jelek ya, itu nilainya bagus. Ya, jadi nilai itu bukannya jelek. Jadi nilai itu ada rentang nilainya A, B dan C. Ya, kalau D baru jelek. Oke, kalau C pun masih bagus. Karena rentang nilai itu saya ulang lagi, itu dari 72 sampai 81 itu C. 80 pun sudah nilai C ya. Kemudian 82 sampai 91 B dan 92 sampai 100 adalah A. Gitu. Silakan Pak Adi untuk memberikan nilai seobjektif mungkin dengan Lause ya. Ditolong anak saya Sabrina ya Pak Adi ya. Terima kasih. Ya Lause ya, ditolong ya. Oke, baik. Gimana cara menyampaikannya di sini langsung atau sendiri-sendiri? Japri dulu, dijapri ke Miss Nia deh kayaknya Pak, japri satu-satu dulu. Jadi Pak Adi japri dulu nilainya berapa. Oh iya. Kemudian Lause nilainya berapa, nanti Miss Nia yang bagi mengumumkan. dulu. Ya, mengumumkan nanti Miss Nia. Oke, ya, sebentar. Saya tambahkan dulu ya. Baik. Oh, yang tadi sudah ya? Yang tadi sudah Pak, nilainya bagus. Oh iya. Ya. Iya. Jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu ya, jangan pelit-pelit pada anak saya ya. Oh, Sabrina juga anak saya ya, tolong ya. Iya, marah. Iya. Halo, Lause sudah memberikan nilainya ke saya. Ini nilai totalnya dari Lause ya? Dibagi dua tuh saya juga, Miss. Nah, Oke. Jadi tinggal Pak Adi. Nah, punya Pak Adi nanti dia yang membagikan ya. Siap.
Saya tunggu dari Mr. Adi. Terima kasih Lause. Nanti akan akan diperbaiki saran-sarannya tadi ya Lause. Terima kasih. Udah saya itu ya, Miss. Wah, baik. Terima kasih Pak Adi. Nanti juga akan diperbaiki oleh Sabrina. Baik, Miss totalkan dulu ya Sabrina. Baik. Ya, langsung saya umumkan berarti ya. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, untuk Sabrina sudah berusaha sebaik mungkin ya dalam penelitiannya sampai dengan penyampaiannya pada hari ini. Terima kasih untuk Lause dan Mr. Adi yang sudah bersedia untuk memberikan berbagai masukannya, begitu ya untuk Sabrina supaya di kemudian hari juga Sabrina bisa lebih mengerti bagaimana cara melakukan penelitian dengan baik. Terima kasih juga untuk Miss Tera untuk bimbingannya dan semuanya. Bapak Ibu guru serta teman-teman semua yang juga sudah membantu Sabrina dalam penelitiannya. Hasilnya adalah Sabrina dinyatakan lulus ya, Miss Tera, karena hasilnya adalah totalnya dari kedua panelis, ada Lause Sinta dan Mr. Adi, totalnya adalah 87. Sudah di rata-rata ya, sudah di rata-rata masuk Miss adalah 87. Jadi nilainya adalah Yeay. Sekali lagi terima kasih Lause, terima kasih Pak Adi. Semangat ya Sabrina untuk kita perbaiki ya supaya tiap masukan yang diberikan boleh itu membangun Sabrina juga gitu ya. Miss, maaf, kalau sudah diperbaiki nanti ada penambahan nilai atau gimana Miss Fitri? Atau sudah seperti ini saja? Sudah seperti ini biasanya ya Miss Tera ya. Oh ya udah. Ya. Nanti itu perbaikannya. Ya ini udah pertanggungjawaban perbaikan Pak Adi. Nanti kalau misalnya ya ini udah pertanggungjawaban jawaban. Kalau misalnya dia tidak memberikan perbaikannya, berarti nilainya bisa turun begitu. Jadi harus perbaikan dulu. Ini sudah nilai yang jawaban pertanyaan ya, Miss Tera ya. Nah, berarti ini rentang nilainya adalah B ya. Itu sudah bagus ya, bagus sekali ya Sabrina ya B. Itu nilainya B di 87. Oke. Silakan Miss Nia atau Miss Tera, kenapa saya yang ngomong? Iya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, nanti pasti dipertanggungjawabkan ya Sabrina ya. Pasti diperbaiki begitu. Terima kasih. Mungkin saya serahkan kepada Miss Tera. Iya, Missnya maaf banget ini ada dangdutan coba di rumah saya, ya Allah, saya malu dah. Oke, jadi selamat ya anak-anak kelas 12 hebat, aduh kalian bisa tahu. Nah tadi Sabrina tadi masukannya dari Pak Adi dan Lause itu benar-benar dicamkan. Missnya makasih banget udah sabar ngebimbing. Miss Mega yang lagi cuti ya, nanti salam aja buat Miss Mega. Terus untuk Miss Fitri dan juga Miss Olive yang udah ngebimbing siapa tadi Maitri ya. Nanti Miss Tera mesen sabun sama Maitri. Juga Kak Sulis sama Miss Sandra juga semuanya. Terima kasih semua sudah. Ini waktu sudah mau jam 4, kita harus istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa di sidang berikutnya. Tadi undang gentang nggak ya? Karena saya gentanya mati, Bapak Ibu Guru. Oke, sebentar deh. Ini ada. Sebentar ya, ini ada dangdutan. Oke, semuanya silakan bersikap anjali. Kita akan mengundang genta dulu. Ini saya sudah ada gentanya. Dengar-dengar suara menakutkan ini membawa kembali ke rumah sejatiku. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya dan anak-anak semuanya, semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Selamat sore, Miss. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.